Terima kasih untuk saudari Nasya yang telah membawakan berita mission. Semoga cerita itu bisa menjadi pelajaran hidup buat kita, bahwa ketika mungkin kita bertemu sama seseorang ataupun orang lain yang ya kita sudah beragama Advent, kalau kita misalnya ketemu orang lain, kita bisa menjadi berkat, menjadi pancaran kasih Yesus, dan bisa menjadi jalan di mana orang itu dapat diubahkan. Baiklah, untuk sekarang kita akan mendengarkan promosi penginjilan perorangan yang akan dibawakan oleh Bapak Edwin Syoma. Selamat Sabat bagi kita semua. Sabat ini kita enggak lebih dari 100 orang ya. Tapi kita bersyukur ada banyak malaikat bersama kita pada saat ini. Selamat Sabat juga untuk malaikat yang bersama-sama kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus, pada saat ini saya membawakan PP, judulnya menceritakan kisah Yesus. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, itu entah di mana saja, kadang kita ada waktu ya, ada yang lama, ada yang cepat. Contohnya kayak saya nih, kalau naik Grab mungkin bisa ketemu nih orang baru, kecuali kalau bicara sama tukang saya udah paham mereka. Setiap saya bahi gitu ya, terserah kalau mau pilih mau enggak, tapi saya sudah sampaikan soal kebenaran. Jadi perkenalan yang pertama ya mungkin mereka kadang-kadang kalau hari Sabtu lah contohnya naik Grab itu kita berkenalan, oh kami gereja hari Sabtu, oh iya perkenalan hari Sabtu kita. Yang kedua bicara makanan. Setelah makanan kita ya sampaikan bukan bicara makanan, tetapi makanan itu adalah salah satu penurutan kita. Contohnya Muslim ya, kita berbicara makanan itu adalah suatu penurutan hal yang paling kecil yang Tuhan minta supaya kita menjaga kesehatan. Jadi kalau berbicara najis, kita perkenalkan bahwa Advent itu tidak menajiskan orang. Ketika kita misalnya contohnya ke orang Muslim, kita makan babi, oke, kita saat ini najis. Dia selesai dijamban, sudah selesai urusannya. Tapi kalau berbicara karakter, dengki, iri hati, kebencian, itu kenajisan yang gak akan habis-habisnya. Sederhana sekali. Kemudian baru kita masuk kepada Yesus. Kalau ada waktu lagi, kita ceritakan bagaimana orang Advent itu percaya kepada Yesus. Kalau kita mengerti sedikit Al-Quran, boleh ya. Kalau bagi kami Siratul Mustaqim, jalan keselamatan itu oleh Yesus. Bisa lagi lebih panjang lagi kita ceritakan kan, kalau kita, tapi hati-hati ya menceritakan ini sangat mengajari dia. Tapi usahakan dia mengerti bahwa kalau saya boleh membagikan iman, begitulah ya. Jangan kita coba-coba masuk nih surat ini surat itu, masuk penjara juga nanti kayak Ahok, kecuali benar-benar ahli ya. Jadi penginjilan ini bersifat berkhotbah, itu yang pertama. Yang kedua bersaksi. Ketiga mengajar. Empat memelihara. Inilah gambaran dari penginjilan. Jadi dibaca di sini apa yang kita saksikan ya. Di sini katakan bahwa penginjilan itu adalah mengabarkan kepada orang lain bagaimana Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit. Dan ini adalah satu keyakinan kepada kita semua orang berdosa, bahwa semua orang yang percaya di dalam Yesus akan menerima keselamatan. Kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci
bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3 dan sampai 4. Jadi adalah kesaksian yang paling penting ya, kesaksian yang paling penting. Tetapi tanpa ada komunikasi awal yang baik, pertemanan yang baik. Kita berbicara itu, memasukkan sesuatu itu pasti dimulai dari pertemanan. Jadi tanpa pertemanan, jangan coba-coba kita mengambil langkah tiba-tiba. Kalau kamu tidak menjadi Advent, kamu tidak akan selamat. Kalau kamu makanan air haram, kamu tidak akan selamat. Itu hal yang paling berbahaya, ya, paling berbahaya. Bisa mati syahid juga kita, ya. Kan menghadapi keadaan itu tidaklah perlu dengan cara yang ekstrim, ya, di zaman yang dimana hukum itu kekuatannya tinggi. Jadi kita sangat bersyukur pada saat ini boleh menyampaikan itu. Mungkin kalau ada banyak yang suka di Instagram atau story, saya sangat senang sekali sih melihat ada orang yang kesaksian dia kasih. Tapi itu bukan berbicara tentang hari ini atau besok, tetapi dia rutin. Ya, ini yang nggak bisa saya lakukan sampai saat ini. Contohnya, mungkin ada yang kenal pendeta Lujulian, ya, itu, oh, ya, ada ini ya, ada yang kenal di sini ya. Nah, pendeta ini setiap hari sama saya kirim gambar yang ceritanya menggambarkan tentang ayat-ayat. Saya sangat bersuka cita sekali ya, ringan, tapi kadang-kadang itu kena sama saya. Jadi mungkin tidak tiap hari kena, tapi kebanyakan kena. Wah, ini luar biasa ini pemerintah ngirim-ngirim seperti ini sama saya kok. Waktu yang tepat begitu. Jadi itu suatu hal yang luar biasa. Penginjilan yang paling sederhana kita gunakan apa? Alat-alat media ya. Gantinya daripada banyak lihat TikTok. Dan ada juga saya lihat itu satu apa? Saya lupa namanya. Ada seorang anak muda itu kalau menceritakan Alkitab itu, dia dengan ayat-ayat, dengan data-data itu luar biasa. Saya pikir ini orang luar biasa. Saya lupa namanya. Elia Miron. Nah, kebetulan yang saya dapat itu informasinya memang cukup bagus ya. Tapi nggak tahu kalau ada pendeta atau yang lain mendapatkan ayat-ayat yang kurang ini. Tapi kebetulan yang saya dapatkan itu sesuai data. Ya, jadi saya terinspirasi untuk apa gayanya dia ini menyampaikan, tapi dia benar-benar pintar. Tapi mungkin saya pikir sekarang mungkin saya nggak bisa sepintar itu. Kalau tidak mungkin anak-anak kita bisa untuk persiapkan jadi manusia yang cerdas di dalam Injil. Baik, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Kiranya kita boleh dikuatkan, kita boleh bersemangat kembali, khususnya dalam proses pembangunan ya. Kalau di situ kan tahun penuaian, ya. Kalau kita tahun pembangunan, Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih untuk Bapak Edwin untuk penginjilan perorangannya.